auditor menanyakan, bisa jadi tidak. Tapi kalau kita jadi auditi, saya menyarankan itu harus diaudit, ya. Halo, gitu. Itu harus diaudit. Tapi karena gini, kalau kita melakukan seleksi karyawan itu kan macam-macam ya. Ada bisa pakai form aja bisa ya Mbak ya. Tapi kalau SMK 3 tuh biasanya yang dia bukan kontraknya sih Mbak biasanya ya, tapi MCU-nya. Ya, mohon maaf ya Mbak ya. Itu suka ada ini pemeran pengganti itu. Ya, jadi SMK 3 itu karena kan gini Mbak, di situ kan dikatakan bahwa apakah karyawan yang kita rekrut itu memiliki persyaratan sesuai dengan standar kompetensi, ya kan? Dan yang kedua, apakah dia memenuhi persyaratan kesehatan yang spesifik. Nah, itu. Oke. Kemudian yang kedua, cukup jelas. Oke. Nah, apa yang kita persiapkan saat pertama kali ada kalau kita mau nerapin SMK 3, tapi sudah diterapkan ya Mbak SMK 3-nya? Ini kan baru dibikin Bu, baru mau ya Bu, ibaratnya baru mau merana ke sana. Baik. Simpelnya gini Mbak, kalau memang perusahaan kita belum punya sama sekali sistem manajemen, kemudian kita baru pertama kali menerapkan SMK 3, saya sarankan silakan menerapkan yang kriteria awal, 64 kriteria ya. Jadi kalau 64 kriteria itu bisa dibilang PDCA-nya tidak full. Tapi kalau beberapa perusahaan ya yang sudah punya ISO, sudah punya OSA, sudah menjalankan dengan kafah ya. Bagi saya sayang kalau nerapin 64 ya. Harusnya nerapin yang 166 kriteria. Ya, jadi PDCA-nya itu full teman-teman ya. Nah, jadi kalau baru memulai silakan Mbak Fajar bilang sama manajemennya terapkan aja yang 64. Itu lebih banyak dokumen. Tapi jangan lupa Mbak Fajar, kalau SMK 3 kuat sekali dengan pemenuhan regulasi. 1, P2K3 harus ada. Ahli K3 umum harus ada, oke? Kemudian damkar minimal harus ada ya, sama petugas P3K minimal itu. Kalau enggak diterima, terutama P2K3 ya Mbak Fajar. Oke. Siap, Bu. Terima kasih Bu, sudah cukup jelas. Sama-sama Mbak. Oke. Silakan Pak, ini Mas Hendra ya? Mas Hendra, iya. Mas Hendra ini menanyakan Bu, apakah remote audit ini kasarnya tidak memaksakan? Karena harusnya kan perusahaan ini fokus kepada program-program pencegahan pandemik. Gitu. Oke. Jadi gini Mas Hendra, saya analogikan gini. Kadang-kadang kita bingung ya Mas, ada perusahaan, saya ambil contoh Mas, perusahaan yang lain, klien saya yang lain. Saya punya klien yang dia adalah perusahaan sarang walet, ya, bukan perusahaan besar dia. Tapi seiring dengan kebijakan dia kebetulan ini perusahaannya di Semarang. Karena waktu itu China udah beres ya Mbak COVID-19-nya ya. Dan ternyata sarang burung walet ini kan ternyata diakui berkhasiat ya Mbak ya untuk menjaga metabolisme dan kekebalan tubuh dan sebagainya ya, saya juga kurang paham secara ininya. Nah, sehingga permintaan dari customer mereka sangat besar Mas dari Cina untuk impor. Mas Hendra, ini sebagai contoh aja. Nah, sehingga bagaimanapun perusahaan harus bertahan hidup juga ya Mas, dan karyawan juga kan harus survive juga. Nah, salah satunya mereka membutuhkan sertifikasi Mas, salah satunya. Karena syarat untuk tender, waktu itu syarat untuk mengirimkan sarang burung walet ke Cina adalah minimal adalah HACCP. Ya, waktu itu seperti itu Mas Hendra. Jadi oleh karena itu kebijakan pertamanya adalah saat ini diperbolehkan untuk menunda dulu proses sertifikasi, proses surveillance atau reassessment. Diperbolehkan. Tapi ketika ada kebutuhan, nah itu Mas Hendra balik lagi ya. Jadi karena biasanya yang tetap untuk memaksakan audit ini biasanya karena mereka ada kebutuhan Mas Hendra. Itu yang pertama. Bisa jadi karena kebutuhan mereka untuk jualan, tender. Yang kedua adalah kebutuhan mereka karena mereka organisasinya cukup besar, program mereka banyak gitu ya Mas Hendra yang sudah disusun dengan baik. Kalau misalnya satu program, contoh audit sertifikasi yang harusnya di bulan April, misalnya ya Mas, harus diundur di bulan November, padahal November mereka harus ada acara misalnya ulang tahun perusahaan dan itu juga jor-joran gitu ya Mas ya. Nah,
takutnya waktu itu beberapa perusahaan memikirkan juga masalah itu. Jadi karena begini Mas Hendra, ketika perusahaan memilih untuk menunda tidak audit, konsekuensinya adalah status sertifikasinya disuspend, Mas. Jadi semacam di hold dulu sama perusahaan, di freeze dulu, ya kan? Jadi artinya ketika dia mau tender, ini agak bingung. Ini beberapa klien-klien saya, Mas Hendra, yang SMK 3, yang kemarin baru selesai di bulan Februari auditnya, itu agak kebingungan karena SKA dari kementerian itu belum keluar sampai sekarang. Itu mereka katanya, padahal katanya mereka proyek konstruksi jalan loh Bu, proyek-proyek yang PLTU juga PLN jalan, tapi kami butuh itu. Nah coba Mas, nah ya kayak gitu-gitu tuh ya, kayak kadang-kadang kita yang bingung ya Mas Hendra gitu ya. Nah jadi mungkin kalau mau menanggapi monggo, sudah di-unmute kayaknya sama Mbak Cia ya. Iya, Mas Hendra. Oke. Silakan Mas Hendra kalau mau menanggapi. Kayaknya Mas Hendranya belum terhubung atau enggak? Oke, monggo Mbak, kalau mau dilanjutkan pertanyaan lain saya tak minum dulu. Oke. Oke, sip. Saya lanjut ke pertanyaan setelahnya dari Bapak Heri Susanto. Bu, mohon petunjuknya jika kita akan... sudah, Mas Hendra, sudah. Iya, ini ya. Bapak Heri Susanto. Bukan Mas Robi dulu ya Mbak ya? Oh bukan ya? Belum Bu, jadi habis Bapak Hendra, kemudian ke Bapak Heri. Habis Pak Hendra? Ke Bapak Heri. Oke, dibacakan dulu gimana Mbak kalau Pak Heri? Bu, mohon petunjuknya jika kita akan internal audit, itu teknisnya bagaimana? Seperti itu Bu. Akan melakukan internal audit dengan cara online ya? Oke, nanti silakan Mas Heri kalau mau perjelas lagi pertanyaannya boleh ya, dibuka aja suaranya ya, di unmute. Seperti itu ya Mbak ya pertanyaan tadi ya. Jadi akan melakukan internal audit dengan cara remote ya. Oke, jadi terima kasih Mas Heri. Jadi kebetulan saya ada rekan kolega juga yang bekerja di Krakatau Steel. Kemarin teman-teman mereka menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan audit internal secara online gitu ya. Nah, bagaimana? Nah mungkin ini bisa di-sharing juga kepada teman-teman. Sebagai contoh misalnya Pak Heri, salah satunya adalah tadi ya sama ya Pak ya. Pertama adalah ada jaminan dulu bahwa aplikasi yang kita gunakan aman Pak. Terjamin kerahasiaannya. Sekarang kita ada proses transfer data, gitu ya. Yang kedua adalah meskipun internal audit itu berarti orang di dalam perusahaan kita sendiri, tetap harus dipastikan bahwa kita menyepakati. Jadi ada kesepakatan, gitu ya. Apakah mau bikin MOU? Nah, tapi kalau internal audit biasanya tinggal SK direksi juga nggak apa-apa, karena kan kita satu bos ya Mas ya. Jadi misalnya ada waktu di Krakatau Steel mereka ada SK dari direktur yang menyatakan bahwa menunjuk orang-orang di bawah ini sebagai internal audit, dan internal audit akan dilaksanakan dengan cara remote audit menggunakan aplikasi ABC misalnya. Nah, seperti itu. Karena dia sifatnya internal audit ya. Jadi tinggal dari top management sudah mengeluarkan surat keputusan, nah itu sudah kesepakatan. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi adalah harus ada yang namanya manualnya user. Ya, kayak saya punya anak misalnya sudah sekolahnya pakai Zoom gitu ya. Nah, itu kan dijelaskan tuh ya. Karena belum tentu semua orang tua paham tentang penggunaan Zoom dan sebagainya untuk e-learning. Nah, ada tata cara atau manual guide-nya. Nah, itu mungkin salah satu yang ketiga adalah persyaratannya itu, teman-teman. Jadi, para auditi diberitahu caranya. Dan jangan lupa, teman-teman, karena itu dan sebagainya itu bisa. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin Pak Heri, mungkin bisa dijelasin lagi mungkin pertanyaannya. Jadi intinya teman-teman,
saya cerita sedikit, pengalaman teman-teman auditor dari Krakatau Steel waktu itu cerita sama saya begini. Bu Linda, waktu itu kami mengirimkan checklist kepada auditi. Jadi kami nggak ada sistem wawancara, Bu, gitu ya. Karena auditinya kan teman saya sendiri. Nah, jadi mereka saya kasih pertanyaan, checklist, mereka tinggal ngisi sama mereka kirim dokumen, Bu, kepada kami. Nah, saya waktu itu bilang begini. Jadi ingat teman-teman, audit itu harus ada 3 cara. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi data, dan yang ketiga adalah observasi lapangan. Nah, jadi meskipun kita internal audit secara remote atau audit jarak jauh, tetap harus ada metode wawancara antara kita dengan si auditi kita, ya. Meskipun itu via WhatsApp atau via email, nggak masalah. Yang penting ada bentuk wawancara. Mungkin kalau Pak Heri ada tambahan, karena chatnya kebetulan nggak masuk ke Zoom-nya saya nih, Pak. Atau mungkin kita lanjutkan aja Mbak Cia, gimana? Boleh nih Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bu ya. Tadi ya baik. Oke, dari bentar Bu. Mas Robi ya kayaknya. Dari ya? Mas Robi ya. Untuk karena ada dampak pandemi ini, sepertinya kalau pengecekan lapangan itu, apakah dalam kondisi sekarang ini sudah bisa kondusif gitu Bu, dan jika perlu dilakukan, maaf Bu, sebentar. Oh, jadi kalau misalkan walaupun sifatnya tidak onsite, tetap harus cek lapangan ya Bu. Itu yang pertama. Karena dalam kondisi pandemi yang seperti ini, kemudian yang kedua itu adalah jika dari certification body boleh melakukan remote audit, namun dari manajemen tidak mau karena dirasa kurang maksimal atau menggugurkan kewajiban, hukumnya seperti apa ya Bu? Silahkan Bu. Ya, ini kebetulan Mas Yuda sama Mas Robi ini kebetulan ini sahabat karib ya Mbak ya, yang dari dulu kalau manggil saya itu Mami itu ya. Jadi kata-kata mamsnya masih ada tuh ya Mbak ya. Ini salah satu anak-anak didik nih. Oke, terima kasih Mas Robi ya. Ini doanya Ibu Guru selalu harapannya murid-muridnya selalu harus lebih canggih daripada ibunya ya. Oke, amin. Ya kayaknya Mas Robi dan Mas Yuda ini udah makin keren ini ya. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, betul Mas Robi. Jadi tetap harus dilakukan ada audit ke lapangan, Mas. Meskipun tadi yang saya sampaikan, jika live streaming tidak memungkinkan, karena adanya akses internet yang tidak stabil di area pabrik, atau ada beberapa peralatan proses kita yang sensitif terhadap handphone, ya. Jadi kita tidak memungkinkan misalnya untuk mengambil video secara live misalnya ya Mas ya. Nah tapi tetap kita diminta untuk melakukan rekaman atau mirip seperti kita lagi bikin vlog lah Mas ya. Kalau anak-anak muda saya suka bikin vlog ya Mbak ya. Jadi misalnya saya minta misalnya Mas Robi tolong dong disiarkan, saya tolong direkamkan misalnya line 1 Mas misalnya. Nah, di situ nanti Mas Robi seperti bikin vlog menjelaskan alur proses di line 1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga melihat tujuan auditnya ya Mas. Jadi kalau auditnya lebih ke 9001 atau mutu, ya berarti nanti harus disuting atau difokuskan kepada misalnya kalibrasi alat, pengecekan alat, dan sebagainya. Tapi kalau kita auditnya lebih ke 45001, berarti mungkin sambil auditnya line 1, sambil ditunjukkan apakah line 1 pakai bahan kimia Mas Robi. Kemudian apakah ada spill kitnya, kemudian apakah ada jalur evakuasi di sana, rambu-rambu larangan, dan rambu-rambu K3. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kalau 14.000 ya yang difokuskan berarti terkait sama pemilahan sampah ya, terkait dengan housekeeping yang kita lakukan, instruksi kerja yang ada di lapangan dan sebagainya. Jadi secara umum kita ketika mengambil gambar di lapangan adalah alur proses, kemudian jangan lupa fokus audit kita apa dulu nih. Ya, jadi harus kena tuh. Kalau enggak nanti takutnya ya itu tadi, nanti auditor menuliskan masalah ketidakobjektifan ya atau kurangnya data ya. Oke, yang kedua ini banyak dirasakan oleh beberapa teman-teman. Saya juga punya klien Mas Robi, Sumitomo Group, yang akhirnya memilih untuk tidak melakukan audit remote ya karena top manajemen mereka menyampaikan bahwa
saya tidak ingin karyawan saya yang sudah yang sudah pusing dengan PSBB gitu ya, ditambah pusing lagi dengan audit gitu ya Mas ya. Nah, balik lagi sebenarnya pilihan audit ini adalah kepada top management. Ketika top management menyatakan tidak mau melakukan remote audit, pilihannya adalah ya tadi Mas, yang pertama adalah konsekuensinya sertifikasinya disuspend ya. Karena bagi saya semua kegiatan yang kita lakukan pasti ada apa Mas yang namanya risk and opportunity ya teman-teman. Jadi itu semua pilihannya ada lah gitu ya. Jadi bagi saya ya sudah, berarti keputusannya SGS mengatakan waktu itu dengan klien saya Sumitomo Group ya, waktu itu kebetulan Sumitomo lebih ke Sumitomo Electric ya, yang grupnya Sumitomo Electric mengatakan bahwa oke, Pak, kalau memang ditunda berarti biaya yang sudah pertama disepakati belum tentu masih sama ya, karena bisa jadi kalau ditunda Desember misalnya ya Mas Robi, bisa jadi biaya itu naik jadi lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, status sertifikatnya Mas Robi tentu saja menjadi di suspend. Itu pilihan keduanya Mas Robi. Gitu. Mungkin ada tambahan, mungkin Mas Robi monggo dijelaskan. Cukup. Oke. Mas Robi jadi bingung mau tanya apa gitu ya. Oke. Oke, Mbak Ciadi langsung aja ya. Dari siapa nih? Mas Irfan ya? Mas Irfan, iya. Dari Mas Irfan, saya ingin bertanya, Mas Bu. Irfan. Berdasarkan informasi yang saya baca, disebutkan bahwa bidang kesehatan seperti rumah sakit merupakan salah satu bidang yang termasuk wajib dalam penilaian SMK 3. Namun karena kondisi pandemi seperti sekarang ini, apakah audit tetap terhadap bidang tersebut tetap dilaksanakan atau ditunda terlebih dahulu? Lalu apabila para pekerja di tempat tersebut terkena COVID-19, apakah hasil dari auditnya buruk atau bagaimana ya, Bu? Oke. Teman-teman, lepas dari kita remote audit atau tidak, mungkin harus saya klarifikasi dulu ya. Kayaknya banyak pemahaman yang nanti mungkin Pak Emanuel mungkin bisa nambahin nih. Karena gini deh, teman-teman kayaknya banyak yang salah kaprah bahwa apakah sertifikasi SMK 3 kita nggak boleh ada kecelakaan. Itu sebenarnya pola pikirnya agak salah ya teman-teman ya. Jadi gini, saya khawatirnya gini, apakah kalau kita di audit SMK 3 nggak boleh ada kecelakaan itu malah salah. Kenapa? Karena nanti takutnya kecelakaan malah disembunyikan sama teman-teman ya. Karena kebetulan kalau saya kebetulan ada 2 klien Mas yang kemarin baru di remote audit ya. Kebetulan satunya adalah audit SMK 3 tapi pre-audit, yang satunya audit ISO 45001. Mereka semua, para auditornya, itu minta data kecelakaan loh, gitu ya, FRSR. Dan mereka minta adanya investigasi. Dan semua klien saya itu perusahaan besar, kebetulan. Dan mereka santai aja, Mas, memberikan kepada auditor hasil investigasi, gitu. Jadi teman-teman, pola pikir yang harus kita terapkan adalah gini loh, SMK 3 itu memang betul, kita bertekad tidak ada kecelakaan. Oke, tapi balik lagi Mas, sekarang sama deh, saya nggak tahu deh, saya sama suami aja, udah sekian puluh tahun menikah ya, masih ada bertengkarnya nggak? Oh iya masih ada bertengkarnya, ya apalagi yang masih pacaran, bener nggak? Oke, kita udah hati-hati naik motor Mas, oke, atau naik mobil, hati-hati, jaga jarak, tetap aja pernah ada yang nabrak ya Mas. Jadi intinya gini loh Mas, ada bahasa orang bule katanya, sometimes it happens gitu ya, kadang-kadang ya masalah itu ada aja, padahal kita udah jaga-jaga, benar. Jadi artinya SMK 3 itu meskipun kita bertekad gak ada kecelakaan Mas, tapi kita nggak boleh punya pikiran bahwa ya kalau ada kecelakaan ada 2 pilihannya. Makanya di ISO 45000 di klausul terakhir, klausul 10 kalau teman-teman baca ada 2, 10.2 dan 10.3 ya. 10.2 itu kalau ada masalah dalam SMK 3 itu apa? Ya bisa kecelakaan, bisa penyakit akibat kerja, bisa kecelakaan-kecelakaan yang kecil-kecil seperti hanya first aid case atau near miss dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka lakukan yang namanya corrective action. Ya, corrective action itu didasari dari apa? Investigasi dan sebagainya. Tapi kalau ternyata perusahaan kita sudah oke, Mas, nggak ada kecelakaan, kita diminta sama ISO disuruh kita melakukan improvement gitu ya. Karena nggak ada kecelakaan, belum tentu tidak ada near miss, ya kan? Bisa jadi juga nggak ada yang lapor gitu ya teman-teman. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mas Irfan.
Mas Irfan, jika sebagai contoh, ada perusahaan rumah sakit yang menerapkan SMK 3, kemudian ada karyawannya, ada dokternya atau para medis yang terkena COVID-19 ketularan dari pasien. Apakah auditnya dianggap buruk? Tidak, Mas. Selama nanti ada yang namanya investigasi. Ya, investigasi adalah mencari akar masalah. Kalau bahasanya ISO 9001, ISO 14000 adalah cari akar masalahnya. Ya, tujuannya adalah apa? Jangan sampai masalah terulang kembali dengan penyebab yang sama. Kita bersyukur teman-teman kalau kita lihat dari trennya, yang meninggal makin sedikit. Semoga juga begitu di rumah sakitnya. Amin ya teman-teman. Jadi semoga makin banyak rumah sakit yang melakukan root cause analysis ya. Artinya ketika ada, anggaplah dokter yang tertular karena ketidakjujuran pasien misalnya. Saya ambil contoh ya teman-teman. Atau karena kurang lengkapnya APD, harapan kita adalah kedepannya itu tidak terulang kembali ya. Jadi seperti itu Mas. Jadi nilai auditnya dianggap bagus atau tidak di SMK 3 maupun ISO 45000 bukanlah dari kecelakaannya teman-teman. Oke. Tapi dari proses investigasinya. Ketika ada kecelakaan, auditor sebenarnya auditor nggak ada masalah karena tadi prinsipnya. Tapi kita lihat apakah perusahaan tersebut masih terjadi kecelakaan yang sama. Misalnya saya ambil contoh, ada pabrik ya sering tangan tuh terjepit di bagian packing. Tapi setiap bulan itu selalu terjadi, meskipun gantian, packing 1, besoknya packing 5, besoknya packing 13, ya kan? Nah, itu baru yang auditnya dibilang jelek, Mas. Nah, hasil auditnya dibilang jelek. Kenapa? Karena perusahaan tersebut tidak melakukan yang namanya corrective action. Seperti itu ya, Mas Irfan ya. Cuma bagi saya sepertinya selain karena SMK 3 juga belum ada kebijakan remote audit, Mas, dan juga rumah sakit sekarang lebih concern kepada ini ya, penanganan pasien dan sebagainya, mungkin kayaknya belum audit dulu deh sepertinya ya Mas ya. Oke. Wah ini nih yang paling panjang dari Pak M nih Mbak Cia ya. Iya. Monggo Pak dibacakan Pak. Pertanyaan dari Pak M Haryanto. Ada 2 pertanyaan nih Bu. Jadi yang pertama, semisal terkait audit ISO 14001 tahun 2015 untuk dokumen lingkungan seperti hasil pengukuran emisi, manifest limbah B3, menurut Ibu mana yang lebih efektif untuk menghindari adanya manipulasi data dan menjamin integritas audit? Apakah data bulan tertentu diminta untuk dikirimkan atau auditor diberikan akses ke sampel dari KLHK perusahaan tersebut? Kemudian pertanyaan keduanya, untuk auditor, apakah sebelumnya wajib menandatangani NDA atau Non-Disclosure Agreement? Nah, terima kasih. Silakan Ibu. Oke, Pak M, pertanyaannya cuma saya agak bingung kalau lewat tulisan Pak M, karena kayaknya numpuk-numpuk. Saya jawab yang nomor 2 dulu deh Pak M. Yang nomor 2 itu, iya Pak. Pertama adalah wajib NDA disepakati dulu sebelum auditnya dilaksanakan Pak. Jadi ada beberapa lembaga audit sebetulnya sudah punya fakta integritas ya Pak Emmanuel, karena mereka menerapkan ISO 17021 gitu ya sebagai lembaga sertifikasi. Tapi mereka bisa saja memberikan itu, cuma di dalamnya karena tidak mencantumkan masalah penggunaan ICT. Nah biasanya nanti dalam NDA itu tetap dimasukkan perihal bahwa kita selain menjaga kerahasiaan, kita juga menggunakan aplikasi yang dijamin keamanan informasinya, Pak M. Jadi tetap harus ada NDA. Cuma yang pertanyaan pertama nih, Pak M, saya boleh diulang lagi. Ya. Ya, terima kasih Bu Linda untuk kesempatannya, Ibu. Terdengar suara saya? Terdengar Pak M. Ya Pak, terdengar Pak. Monggo, ya. Pak. Jadi begini Ibu, biasanya kan tadi kan Ibu jelaskan misalnya trial ada data sebelum dikirimkan, sebelum dilakukan proses audit. Semisal untuk 14001 boleh kami dikirimkan misalnya emisi udara, taruhlah semester 2 2019. Ataupun misalnya manifest limbah B3, misalnya Ibu pilih bulan Januari dan bulan Maret. Perusahaan sendiri ketika sekarang kan sudah sistem pelaporan elektronik oleh KLHK kan by simple ya. Jadi apakah data air kami, data udara kami, data limbah B3
kami dengan si Raja Limbahnya, semuanya sudah online. Pernah ada nggak praktek daripada kami kirim, kami keteng bulan per bulan, mending kami berikan username dengan passwordnya, auditor bisa langsung akses ke data simpel kami. Kira-kira biar, karena kalau kami kirim kan seringkali kan sama kayak tadi Bu, orang akan mempersiapkan mana versi yang terbaik dari dirinya. Jadi ada kemungkinan ada manipulasi, kira-kira gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak M. Nah sekarang udah jelas. Jadi gini, sebetulnya ketika auditi memberikan kesempatan seperti itu, artinya dari auditi lah yang memang menawarkan, Pak bagaimana kalau Bapak saya tadi, itu mungkin malah lebih malah lebih menyenangkan bagi auditor, ya, memudahkan bagi auditor. Tapi kebanyakan yang saya alami Pak, terutama yang satu klien saya kemarin, memang baik itu SMK 3 ya Pak maupun ISO 14.000 dan ISO 45.000, mereka memang rata-rata masih minta data secara manual ya Pak, sehingga memang data yang diberikan itu besar sekali Pak. Bahkan kita sempat kemarin terkendalanya masalah yaitu tadi Pak, apalagi kalau kita waktu awalnya pakai Dropbox ya Pak, nggak semua data bisa terkonvert ke dalam Dropbox. Ya, kalau kita pakai Google Drive juga itu takes time juga Pak untuk uploadnya. Tapi memang pengalaman beberapa auditor, rata-rata mereka mintanya itu. Tapi kalau saya pribadi ya Pak, kalau saya ditanya apakah malah kalau saya malah senang ya Pak ya. Jadi artinya saya bisa akses. Tetapi memang yang diminta adalah, betul kata Bapak, awalnya mereka minta untuk semester 2. Tapi yang sifatnya bulanan Pak M, contoh kayak pengukuran limbah cair ya Pak ya, ataupun pelaporan P2K3 misalnya yang rutin 3 bulan ya Pak ya, itu memang dia, meskipun kita sudah kirim data sebelumnya 2019, mereka tetap minta Pak, Januari sampai Maret dikirimkan. Gitu. Seperti itu Pak. Tapi so far saya belum pernah ada klien yang menawarkan seperti Bapak tadi bilang, sangat ini sekali ya Pak. Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya malah membantu auditor loh Pak, seperti itu ya. Iya, saya berpikir karena auditnya integritasnya lebih bisa dijamin, bayangannya kami bayar mahal kan kami ingin hasil yang terbaik, kira-kira seperti itu sih. Ya, betul. Ya. Betul Pak. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama. Jadi memang teman-teman ada intinya gini, kalau kita sebagai auditi ya teman-teman bisa bijak seperti yang tadi katanya Pak Emanuel ya. Jadi tapi ada juga auditi yang sifatnya malah ada kesempatan remote audit, mereka malah ini dianggap sebagai kesempatan dalam kesempitan ya Mbak Cia ya, kadang-kadang seperti itu. Saya juga menemukan ada audit yang seperti itu. Jadi mereka, wah malah kebetulan sekali nih gitu ya, ketika auditor minta misalnya data laporan itu loh yang Kemenaker 187 ya 99 teman-teman mengenai kuantitas bahan kimia apa saja yang disimpan di pabrik mereka. Itu kadang-kadang mereka yang di-share ke auditor juga yang sedikit aja gitu. Mereka tidak jujur ya, tadi seperti katanya Pak M ya, jadi misalnya yang diminta data pengukuran lingkungan kerja atau lingkungan hidup, yang dikasih yang bagus-bagus ya Mbak Cia kepada auditor, dipilih tuh datanya. Nah, sehingga biasanya dari sisi auditor lah yang kena imbasnya nih, ketika data yang dikasih malah nggak full, sebagai auditor bisa dicatat itu Pak M. Jadi misalnya, ada data-data yang ternyata menurut saya objektivitasnya kurang ya, itu kita bisa catat sehingga nanti next-nya tahun depan ketika ada surveillance audit itu akan dicek lagi oleh auditor. Oke, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Pak M. Mungkin semoga sudah bisa menjawab ya Pak M. Oke, Bu, ini sekalian numpang lewat dulu. Mungkin Ibu mau istirahat atau minum dulu. Ini jadi buat boleh Mbak. Buat teman-teman yang ada yang join di Zoom ini, teman-teman boleh banget nih ikut kegiatan atau join ke satu komunitas IMSAF. Ada beberapa program kerjanya. Ini saya share biar lebih jelas. Sambil istirahat dulu. Share screen aja, Mbak. Ya, ini mau...
Nah, ini sambil Ibu Linda bisa istirahat sebentar. Jadi beberapa program visi dan misi dari IMSF itu sendiri. Yang pertama ada IMSF ini untuk sebuah inisiasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan praktik yang baik guna mewujudkan kenyamanan individu dalam aspek kesehatan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, visinya ini untuk mewujudkan kenyamanan individu dalam aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di Indonesia melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan praktik yang baik. Nah, beberapa program kerja dari IMSF ini ada Gue Banget. Nah, Gue Banget ini gaul untuk aksi, bincang aktif, terinspirasi. Jadi nanti bentuknya vlog atau berbagi pengetahuan dan kampanye budaya keselamatan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian juga sehat dan peduli lingkungan, kemudian juga bersama masyarakat dan komunitas-komunitas lainnya. Setelah itu juga ada Kopdar atau Kopi Darat ini untuk sharing dan pengembangan diri bersama beberapa praktisi untuk mengangkat isu-isu yang masih hangat di masyarakat dalam aspek keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Dan program kerja yang terakhirnya adalah pengabdian masyarakat dari IMSF ID Goes to School and Campus, kemudian juga imsef.id Goes to Perumahan. Tuh, jadi teman-teman kalau mau tahu info-info lanjut tentang imsef.id bisa langsung ke blognya imsef.id, ke websitenya imsef.id, kemudian ke Instagramnya, Twitternya, dan juga Facebook ya, seperti itu. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya, Bu ya. Silakan, Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Rahmat Helianto. Bu Linda, bagaimana kami mendampingi remote audit di kebun dan pabrik sawit? Ada skema yang meminta 30% remote audit dan 70% on-site audit dilakukan setelah kondisi pandemi selesai. Menurut skema ISO remote audit, apakah diperbolehkan? Karena lembaga akreditasi menentukan sendiri standar melihat risk assessment. Oke. Baik, Mas Rahmat. Ya, jadi ini minta auditornya ya, Mas ya, yang minta seperti ini. Mas Rahmat nanti boleh di-unmute ya, Mas, kalau saya agak bingung dengan pertanyaannya ya, Mas ya. Oh iya, jadi betul Bu Linda. Ini kebetulan skema ISPO RSPO ya. Oh, oke. Oke, jadi karena kebetulan Mas yang saya bahas di sini kan adalah ISO ya, karena sistem manajemen. Jadi kalau untuk ISPO RSPO mungkin saya memang kurang tahu ya, karena mungkin bisa jadi ada kesepakatan. Karena saya tidak tahu apakah itu diatur oleh oleh IAF tadi ya Mas ya. Karena kalau yang diatur oleh IAF kebetulan yang ada dalam ISO ya teman-teman ya. Nah, kebetulan kalau untuk semua skema ISO itu kebetulan yang masih membutuhkan adanya audit ke lapangan secara konvensional seperti dari katanya auditornya Mas tadi ya, yang 30% harus 70% harus ke lapangan seperti itu ya Mas ya. Itu hanya ISO 45.000 Mas Rahmat. Tapi kebetulan per besok tanggal 7 Mei itu sudah diperbolehkan bagi badan sertifikasi yang punya teknologi cukup kuat untuk ICT, dia diperbolehkan melakukan remote audit 100% untuk ISO 45001. Nah, baik. Nah, ini dari Mas Rahmat intinya adalah on-site audit setelah pandemi selesai gitu ya. Nah, jadi ini gimana sih Mas remote audit apakah diperbolehkan? Mas Rahmat mungkin bisa disampaikan via kata-kata aja Mas. Halo, Mas? Halo Bu Linda. Iya, Bu. Ya, ini gimana boleh? memang ini ada skemanya.
Halo, Mas Rahmat. Oke, jadi gini, coba saya coba saya pahami ya, Mas. Jadi gini, jadi intinya begini, Mas Rahmat. Selama auditor yang memang menyarankan seperti itu, saya pikir dan selama dia tidak melakukan suspend terhadap sertifikatnya perusahaannya Mas Rahmat ya, sehingga perusahaannya Mas Rahmat tetap bisa beroperasi, misalnya contoh dalam hal pengiriman produknya Mas ya, karena kan ISPO RSPO kan adalah salah satu syarat juga ya Mas ya untuk jualan ya, untuk ekspor dan untuk ekspor ya. Nah, saran saya usulan 30% diambil aja Mas Rahmat untuk remote audit. Iya Bu, terima kasih. Tinggal 70%-nya setelah pandemi ini berakhir, begitu ya Mas Rahmat ya? Iya Bu, cuman ada skema lain yang terkait rantai pasoknya itu ikut IAF ya, untuk International Creative Forumnya, dia untuk rantai pasoknya full untuk remote audit by online ya. Tapi salah satu risk assessment-nya memeriksa apakah ada kendala dalam komunikasi menggunakan video conference atau pengiriman data. Jadi dia persiapan mengecek jaringan atau software yang digunakan itu termasuk risk assessment. Itu pertanyaan saya kedua sih, apakah itu memang syarat? Oh iya, betul. Oke, jadi saya nangkap yang pertanyaan Mas Rahmat. Betul Mas Rahmat, jadi beberapa badan sertifikasi yang bagus memang mereka melakukan self-assessment dulu, Mas. Mungkin istilahnya Mas Rahmat tadi risk assessment ya. Jadi istilah mereka adalah self-assessment tuh gini. Jadi perusahaannya Mas Rahmat diberikan checklist terkait dengan kesiapannya infrastrukturnya Mas. Ya. Kadang-kadang ada auditor yang infrastrukturnya siap Mas Rahmat, tapi mohon maaf ya, SDM-nya kadang-kadang nggak siap. Saya ambil contoh, saya punya klien ya. Dia sebetulnya infrastrukturnya siap, Mas. Tapi kebetulan karyawannya yang di level-level manajerial, pokoknya karyawan mereka tuh 50% lebih itu usianya sama kayak Pak Manuel deh. Oh salah ya. Pokoknya sama dengan saya lah. Ya, pokoknya hampir 40 tahun ke atas gitu lah Mas ya. Pokoknya. Jadi, atau bahkan mau pensiun gitu Mas. Jadi akhirnya mereka pada nggak siap menggunakan aplikasi. Paham ya Mas ya? Jadi artinya bagi auditor, berarti si perusahaan ini tidak siap untuk melakukan remote audit, Mas. Lebih baik ditunda saja melakukan audit pakai konvensional, begitu. Jadi itu salah satu kebijakannya para tadi makanya di bagian akhir materi saya ada ya Mas ya. Jadi beberapa badan sertifikasi menawarkan sebelum kita melakukan memutuskan untuk remote audit, kita diberikan self assessment gitu ya. Sama lah seperti teman-teman ya yang kebetulan para jombloati atau jombloan ya gitu ya, suka menilai diri sendiri. Saya sudah pantas nggak sih untuk menikah gitu ya Mbak ya. Kita self assessment ya kan. Kalau yang jomblo pasti udah senyum-senyum ya. Kalau ternyata jawaban kita belum siap ya sudah, jangan memaksakan sesuatu yang kita belum siap. Pasti hasilnya makin nggak oke gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, dan yang ketiga tadi adalah setelah self-assessment menyatakan kita siap, jangan lupa tugas kita adalah sebagai auditor dan audit. Misalnya Mas Rahmat sebagai PIC ISO nih atau ya PIC auditnya nih di perusahaan, di internal perusahaan, tetap wajib mengajarkan teman-teman audit yang lain untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut ya Mas ya. Itu tetap harus dilakukan. Oke, semoga menjawab ya Mas Rahmat ya, dan semoga sukses untuk remote auditnya ya. Oke. Aduh, ini seru nih ya. Kayaknya boleh nih besok-besok AMCF ini bikin materi lagi nih kayaknya Mbak Cia. Materinya perbedaan SMK 3 sama OSAS gitu ya. Nah, boleh banget sih Bu, boleh. Berarti akan ada sharing selanjutnya ya Bu ya. Iya. Okay. Kayaknya bosnya Pak Bob aja yang ngisi ya Pak. 2 kali berarti Pak Bob isi. Oke, baik. Pak Agus, sekedar langsung saya bacakan aja Mbak Cia ya, karena sedikit pertanyaannya. Oke, jadi dari Mas Agus pertanyaannya, apa perbedaan SMK 3 dengan OSAS 18001 kali ya Mas ya? Jadi teman-teman, kalau ISO 9000, kalau yang 9001 itu ISO ya, tapi kalau OSAS itu 18001 angkanya. Oke, nanti nah jadi teman-teman
kebetulan saya pernah nulis di LinkedIn ini, apa perbedaannya ya. Mungkin Mas Agus bisa share, bisa akses aja. Tapi Mas Agus sekarang suka dibilang begini. Saya waktu itu lagi ngobrol sama Pak Emmanuel. Pak Emmanuel suka protes kalau dibilang tua ya Pak Em ya, katanya. Bu Linda, kita boleh tua Bu, tapi jiwa tetap muda gitu ya. Nah, ini dari bahasanya Pak Emmanuel saya tuangkan untuk menjawab pertanyaan Mas Agus. Mas Agus, kita boleh aja bahas OSAS, tapi Mas Agus, OSAS itu sudah berlalu ya. OSAS itu seperti mantan pacar Mas Agus, ya, biarkan berlalu ya. Kita harus move on. OSAS sebetulnya sudah dimigrasi Mas atau diganti dengan yang namanya ISO 45001 ya Mas Agus. Jadi sekarang OSAS beberapa perusahaan, apalagi sekarang di 2020, itu sudah mulai diharapkan melakukan migrasi ke ISO 45001. Karena OSAS nantinya di bulan Maret 2021 dianggap tidak lagi berlaku. Begitu teman-teman. Ya. Nah, secara umum, apa perbedaannya SMK 3 dengan ISO 45001 ataupun OSAS? Gampangnya gini, Mas. Satu sama seperti Mas pakai celana jeans, mereknya Tira, sama celana jeansnya mereknya Wrangler ya. Oke, artinya apa Mas? Buatannya gitu ya. Kalau Tira buatan Indonesia, kalau Wrangler buatannya anggaplah luar negeri. Jadi ISO 45001 itu adalah standar ISO yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization ya. Mereka berpusat di Genoa, Swiss ya. Jadi itu teman-teman, dan kebetulan standar ISO itu diakui oleh 165 negara ya. Jadi cukup banyak yang mengakui standar ini teman-teman. Nah, kemudian kalau SMK 3 itu adalah produknya dalam negeri yang dibuat oleh pemerintah kita melalui PP 50 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ya. Perbedaan signifikannya adalah satu, teman-teman. Kalau kita melakukan sertifikasi SMK 3 belum tentu sertifikatnya diakui di luar negeri. Tapi keuntungan SMK 3 adalah dalam regulasi kita ya, yang di PP 50 dikatakan yang wajib untuk diterapkan adalah yang SMK 3. Jadi yang saya selalu bilang adalah sama seperti sholat tarawih dan sholat isya, ya enggak? Sholat isya itu wajib, sholat tarawih itu sunnah, bener nggak, Mas? Ya, jadi ISO 45001 itu sunnah, Mas, voluntary bahasa kerennya, ya, sukarela. Tapi kalau SMK 3 itu wajib, teman-teman silakan baca di pasal 5 ya. Artinya yang wajib menerapkan adalah yang karyawannya 100 atau lebih, atau karyawannya kurang dari 100 tapi potensi bahaya resikonya tinggi. Nah, menerapkan dengan bersertifikasi berbeda ya nanti Mas Agus ya. Kalau yang wajib bersertifikasi di SMK 3 hanya untuk perusahaan yang potensi bahaya tinggi saja. Itu ada di pasal 16, nanti Mas Agus silahkan cek ya. Jadi seperti itu secara umumnya, nanti kalau mau detail lagi silahkan nanti dilihat LinkedIn saya ya Mas Agus. Oke. Bu Linda, ini nih jadi berhubung udah mau mendekati waktu closing ya Bu, jadi kita akhiri aja sebagai tadi pertanyaan terakhir. Mungkin nanti akan ada sharing session selanjutnya yang bisa diadain oleh MChef lagi, atau kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi boleh nih kita diskusi lewat WhatsApp yang ada grup ya. WhatsApp grup. Kemudian ada hal-hal yang ingin dipaparkan sebagai closing statement nih dari Mas Ronald. Ini aku unmute ya Mas Ronald ya. Halo, selamat malam. Beneran nggak Mbak Cia? Suara saya Mbak Cia. Siap, Mas. Ya, kedengeran Mas. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam buat Bu Linda yang telah menyampaikan sharing knowledge buat malam ini. Kami dari MChef ya telah mengakomodir untuk kegiatan ini
sangat berterima kasih banyak. Semoga untuk kesempatan berikutnya kita bisa buat sesi yang lebih baik lagi dari sesi ini, dan teman-teman kita yang di IMSF bisa join lagi dan kita bisa sharing menambah ilmu kita masing-masing. Mungkin ke depannya Bu Linda mungkin bersedia untuk mengisi acara kita lagi, Bu. Untuk selanjutnya saya akan promosi buat teman-teman yang ada di IMSF agar bisa mengajak teman-teman kita yang ada di lingkungan kita atau teman sekerja kita yang berhubungan dengan HSE atau yang non HSE, sehingga yang dimana kita visi misi dari IMSF ini bisa tercapai dengan mewujudkannya seperti kesadaran, pengetahuan, praktik yang baik tentang bagaimana hidup dengan memprioritaskan keselamatan bisa tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain, bisa untuk sesi berikutnya kita bisa ajak lagi teman-teman kita yang lain, sehingga acara kita ini bisa lebih ramai dan lebih hidup lagi. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih buat Bu Linda. Semoga untuk next-nya kita bisa bertemu lagi untuk acara ini. Saya kembalikan ke Mbak Cia. Ya. Oke, terima kasih Mas Ronald. Oke, untuk di akhir acara ini saya terima kasih banyak ya sama Ibu Linda karena sharing session-nya seru banget, begitu interaktif sekali, dan ilmu-ilmu yang udah Ibu Linda kasih benar-benar bermanfaat dan membuka wawasan baru. Seru mungkin kalau akan ada sharing session selanjutnya, entah itu Ibu Linda lagi sebagai pembicara atau akan ada pembicara-pembicara lainnya. Oke. Mungkin kita akhiri aja. Saya selaku moderator pada hari ini minta maaf kan kalau ada banyak kesalahan kata atau ketidaklancaran dalam sharing session kali ini. Oke, terima kasih Bu Linda, terima kasih para audiens. Oke, kita nyalain videonya ya. Mungkin kalau mau dinyalain videonya di screen sharing-nya ini bisa di stop dulu kali ya Mas ya? Mas Ronaldo. Buat kita foto bersama. Jadi jangan lupa dinyalain nih video-videonya dan tunjukkan senyum terbaiknya. Oke, udah nih. Mulai nih kalau mau ditunjukkan wajahnya untuk teman-teman dan kawan-kawan sekalian untuk dokumentasi pada hari ini. Oke. Mbak Cia, salamnya IMSF gimana nih? Ada simbol khususnya nggak? Kalau salamnya, kalau katanya sarangnya kan gini ya Mas ya. Ada salamnya khusus nggak Mas Yuda? IMSF nggak ada ya? Care and stand together. Oh gitu, ya udah. Oke. Ya udah kalau gitu saya minta kita gaya kece ya, nanti ada yang screenshot ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, ayo. Nah. Oke. Terima kasih Bu Linda, terima kasih teman-teman sekalian yang udah hadir pada sharing session Terima kasih kali ini. teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.